jumpa lagi di Sekolah Minggu Online YKGA. Salam kenal dengan aku, Jojo. Hari ini, Jojo akan memuji Tuhan dengan ditemani oleh Tante Evelyn. Tapi, Tante Evelynnya di mana ya? Apa mungkin masih di perjalanan? Hai, shalom Jojo. Shalom juga anak-anak yang di rumah. Jumpa lagi kita di Sekolah Minggu Online YKGA. Tante mohon maaf ya, Tante terlambat. Tadi ada sedikit kendala di jalan, Jo. Maaf ya. Iya, Tante. Ini barusan Jojo juga menyapa teman-teman yang di rumah kok. Tapi, kenapa helmnya masih dipakai? Oh, iya. Maaf, Tante lupa. Bentar ya, Tante lepas dulu. Bentar. Tante lepas dulu helmnya. Lega. Tante, kita mulai ibadahnya dengan berdoa langsung saja kah, Tante? Iya betul Jo, nggak apa-apa. Kita langsung berdoa ya. Kita berdoa dengan Jojo. Oke. Yuk, anak-anak yang di rumah, kita semua mulai ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, matanya ditutup. Kita berdoa dengan Jojo. Terima kasih Tuhan, kami hendak memulai ibadah kami. Kau berkati dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan pagi ini, Tante mau sedikit cerita, Jo. Apa itu, Tante? Tante tadi kan datangnya terlambat ya. Itu karena tadi Tante nyaris kecelakaan. Wah, kok bisa gitu, Tante? Ada apa? Iya, Jo. Tadi Tante kan naik motor ke sini. Di perjalanan tadi ada kendaraan motor lain nyalip Tante dari arah sebelah kiri sangat kencang, Jo. Padahal jalanan di situ kan basah habis hujan. Akibatnya, Jo, Tante jatuh dari sepeda motor. Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Apakah ada yang terluka? Oh, gak ada. Puji Tuhan, Jo. Karena tahu Tuhan yang menjaga Tante. Tuhan yang melindungi Tante. Karena Tante mentaati peraturan loh. Puji Tuhan ya, Tante. Puji Tuhan, Jo. Karena Tante pakai aturan yang sudah ditetapkan. Tadi Tante pakai helm kan? Tuhan itu menjaga Tante, melindungi Tante. Tuhan membela Tante. Kok jadi ingat ya kata-kata Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Itu apa ya, Jo? Aku tahu, Tante. Itu lagu Aku Pahlawan Kecil. Oh iya. Betul. Kita nyanyikan lagu itu aja ya, Jo. Yuk, teman-teman. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Yuk, ya di dua nyanyi ya. Sama Tante ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Semangat di rumah. Ayo Jo, nyanyi sekali lagi ya. Berdiri. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Puji Tuhan, ada Tuhan yang di pihak kita ya, Tante. Betul loh, Jo. Kalau Tuhan itu di pihak kita, Tuhan itu membela, Tuhan itu menjaga, melindungi, bahkan menyelamatkan, Jo. Tante Evelyn menang melawan bahaya maut. Iya, betul, Jo. Anak-anak di rumah, kalian pernah alami yang seperti Tante alami? Nyaris menghadapi bahaya kecelakaan?
tapi akhirnya bisa menang melewati itu semua. Itu pasti karena pertolongan Tuhan. Sama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang. Betul Jo. Yuk, yuk, yuk. Kita ajak teman-teman di rumah nyanyikan lagu itu. Ayo anak-anak. Ayo teman. Kita nyanyi lagu Ku menang, ku menang ya Jo. Oke. Cucu yang pertama ya. Oke. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Anak-anak di rumah sama-sama nyanyi lagu ini ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sama-sama Jo. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Tante, sepertinya helm ini mengganggu saat kita menyanyi ya? Iya, lupa Tante belum nyimpan helmnya. Maafkan ya Jo. Nah Jo, ngomong-ngomong soal helm nih, kamu tahu ndak helm ini untuk melindungi apa yo? Gawat Tante. Helm kan untuk melindungi kepala. Betul kamu Jo. Tapi Tante mau tanya nih, kalau melindungi apa yang di dalam kepala ini, yakni pikiran kita, Cucu tahu nggak? Emang apa Tante? Nah, Cucu tahu nggak kalau Cucu rajin ikuti ibadah sekolah minggu online GKGA. Saat ini kita kan lagi bahas firman Tuhan tentang perlengkapan senjata Allah. Di dalam perlengkapan senjata Allah itu ada loh yang untuk melindungi pikiran kita, apa yang di dalam kepala ini. Cucu bisa tahu nggak apa itu perlengkapan senjata Allahnya? Bentar, coba Cucu ingat-ingat dulu. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan. Jo, itu lagu perlengkapan senjata Allah kan? Iya. Cucu masih ingat lagunya? Masih Tante. Coba kita nyanyikan lagu ini supaya tahu apa, termasuk apa ini helm ini di dalam perlengkapan senjata Allah. Ayo teman-teman, kita nyanyi lagu ini ya. Anak-anak di rumah, kalian tahu kan lagu ini? Yang kita sudah nyanyikan 2 minggu lalu. Sama-sama nyanyi ya. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, memberitakan Injil perdamaian, perisai iman, ketopong keselamatan, dan yang terakhir ialah pedang roh. Itulah senjata Allah yang diberikan kepada kita, dipakai lengkap setiap saat. Itulah senjata Allah diberikan kepada kita agar selalu berkemenangan. Sekali lagi ya,
Yang di rumah anak-anak nyanyikan lagu ini ya dengan sukacita. Bagi berdiri semuanya. Yuk. Siap-siap. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil perdamaian, perisai iman, ketopong keselamatan, dan yang terakhir ialah pedang roh. Itulah senjata Allah diberikan kepada kita, dipakai lengkap setiap saat. Itulah senjata Allah diberikan kepada kita agar selalu berkemenangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Jo. Jadi sekarang kamu sudah tahu nggak apa itu perlengkapan senjata Allah yang menjaga pikiran kita itu? Disebut ketopong keselamatan ya, Tante? Betul. Tahu nggak, Jo? Kalau di dalam Alkitab ini ada cerita tentang bagaimana pentingnya punya ketopong keselamatan itu. Penasaran nggak? Penasaran banget, Tante. Gimana anak-anak yang di rumah? Penasaran juga? Kita simak yuk firman Tuhan berikut ini. Tapi sebelumnya kita mau pujikan satu lagu. Firman Tuhan ku dengar. Yuk anak-anak di rumah, kita pujikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Sama-sama bagi berdiri, kita mau berdoa, kita nyanyikan lagu ini dulu ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak, kita siapkan hati kita mau berdoa untuk memulai firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ketopong keselamatan itu. Tuhan, urapi kami semua yang mendengarkan, supaya firman-Mu itu bisa bertumbuh subur, berbuah lebat dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, teman-teman yang di rumah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak. Wah, siapa yang pernah naik motor seperti Tante Evelyn tadi ya? Gimana rasanya? Menyenangkan ya, bisa sat-set, jadi bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Tapi jangan lupa ada aturan yang harus ditaati kalau kita naik motor loh. Apa aja ya aturannya? Iya, harus punya SIM, surat izin mengemudi. Harus terampil juga mengendarai motornya. Dan yang tidak kalah penting, harus pakai helm. Benar sekali anak-anak. Tapi kenapa sih kok harus pakai helm kalau naik motor? Baik yang mengendarai
maupun yang dibonceng. Iya, supaya bisa melindungi kepala ketika terjadi kecelakaan, tidak mudah terluka kepalanya. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang perlengkapan senjata Allah yang akan melindungi pikiran kita dari hal-hal yang jahat. Apa ya namanya tadi? 2 minggu lalu kita sudah belajar juga loh tentang perlengkapan senjata Allah ini. Benar sekali, ketopong keselamatan. Tapi kenapa sih kok pikiran kita harus dilindungi dengan ketopong keselamatan? Itu karena saat ini kita sedang berperang loh anak-anak. Tapi kita tidak berperang melawan manusia. Kita berperangnya melawan godaan dan rayuan iblis yang tidak pernah bosan mengganggu pikiran kita. Sebelum lanjut, kalian masih ingat nggak apa aja perlengkapan senjata Allah yang sudah kalian tahu? Kita sebutkan sama-sama yuk. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan. Luar biasa. Anak-anak, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, apa ya yang kita pikirkan untuk kita lakukan? Apakah kita akan lari untuk bersembunyi atau kita akan menghadapinya dengan berani? Di dalam cerita firman Tuhan hari ini berkisah tentang seorang anak muda yang dengan berani berhadapan menghadapi seorang tentara yang sangat perkasa. Seperti apa kisahnya? Kita saksikan bersama-sama yuk. Firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 6 pasal 17 dan 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 54. Daud adalah seorang anak muda yang pemberani. Setiap hari ia menggembalakan domba milik ayahnya. Terkadang ia harus berhadapan dengan singa atau beruang yang ingin menerkam domba yang ia gembalakan. Tetapi Daud tidak pernah takut. Dengan berani ia membunuh singa atau beruang yang ingin menerkam dombanya. Pada suatu hari, Daud diminta ayahnya pergi ke perkemahan untuk mengantarkan makanan kepada ketiga kakaknya dan mencari tahu apakah mereka selamat atau tidak. Kalian tahu apa pekerjaan kakak dari Daud? Ya, mereka adalah prajurit Israel yang sedang ikut dalam pertempuran. Dan ketika Daud sedang mencari tahu keadaan kakaknya, tiba-tiba majulah seorang tentara Filistin yang sangat tinggi besar bernama Goliat. Dengan sombongnya, Goliat menghina pasukan Israel. Tetapi ternyata itu tidak membuat Daud takut loh waktu
melihat Goliat, meskipun ukuran badan Goliat sangat jauh berbeda dengan Daud. Dia dengan berani berkata akan melawan Goliat. Wow, keren ya anak-anak. Bahkan ketika Daud ditertawakan oleh Goliat karena hanya membawa tongkat untuk melawan Goliat yang badannya sangat tinggi dan besar, itu tidak membuat Daud mundur. Dia tetap penuh percaya diri mendatangi Goliat karena dia percaya kemenangan pasti akan dia dapatkan. Dan apa yang terjadi? Ya, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Meskipun Daud hanya menggunakan batu sebagai senjatanya, tetapi dia memiliki senjata yang lebih hebat dibandingkan dengan senjata apapun, yaitu Daud berperang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah yang berkuasa untuk mematikan dan menyelamatkan. Anak-anak, waktu kita menghadapi kesulitan atau sesuatu yang membahayakan, biasanya yang pertama kali kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa selamat. Tentunya akan ada banyak hal yang masuk ke dalam pikiran kita. Tapi gimana ya kalau yang masuk di pikiran kita itu adalah sesuatu yang jahat? Pasti yang kita lakukan juga adalah perbuatan yang jahat. Tadi kita melihat bagaimana Daud dengan beraninya menghadapi Goliat, seorang prajurit yang sudah ahli dalam berperang. Bahkan ukuran tubuhnya Goliat lebih besar loh dari Daud. Tapi kok bisa ya Daud tidak takut? Daud juga tidak berpikir untuk melarikan diri dari Goliat. Itu karena Daud percaya kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam. Daud sudah sering kali mengalami bagaimana Allah menyelamatkan dia ketika Daud harus berhadapan dengan singa dan beruang yang berusaha menerkam domba dari ayahnya. Meskipun Daud tidak memiliki pengalaman dalam berperang, setiap hari yang dia lakukan hanya pergi ke padang untuk menggembalakan domba-domba ayahnya. Daud tidak takut anak-anak. Karena pengalaman itulah Daud percaya kalau Allah tidak akan meninggalkan dia dan pasti akan memberikan kemenangan untuk Daud. Anak-anak, iblis selalu berusaha untuk menggoda kita, untuk merayu kita. Selalu berusaha supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 dan 17 ditulis, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Allah sudah menyiapkan senjata loh anak-anak untuk melindungi pikiran kita supaya tidak mudah tergoda, tidak mudah dirayu oleh iblis, yaitu ketopong keselamatan. Benar sekali. Kalau kita memiliki ketopong keselamatan, maka kita tidak mudah dirayu pikiran kita. Kita tidak mudah memikirkan hal-hal yang jahat. Seperti apa sih Tante? Contohnya berpikir yang jahat itu? Misalnya kalian tidak suka dengan seseorang, atau ada teman kalian yang selalu berbuat jahat kepada kalian. Kalian mulai berpikir, gimana ya caranya supaya aku bisa membalas perbuatannya? Nah, yang seperti itu gak boleh loh anak-anak kalian pikirkan, atau kalian
punya pelajaran yang tidak kalian sukai. Kalian sudah belajar keras nih, tapi nggak ngerti-ngerti juga. Padahal besok ada ulangan. Kalian mulai berpikir, wah aku nyontek aja deh waktu ulangan besok. Nah yang kayak gitu nggak boleh juga loh kalian pikirkan anak-anak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita hanya boleh memikirkan tentang hal-hal yang baik. Ketika kita mulai tergoda untuk memikirkan hal-hal yang jahat, kita harus cepat-cepat berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang jahat. Untuk itu, anak-anak harus selalu rajin ya datang sekolah minggu, harus sungguh-sungguh juga mendengarkan firman Tuhan, supaya kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kalau Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita, menjaga pikiran kita dari hal-hal yang jahat. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak, sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dari pikiran-pikiran yang jahat. Kami percaya kalau Engkau pasti menjaga dan menyertai kami. Tuhan, kiranya Engkau juga mau menjaga dan melindungi orang-orang yang kami kasihi ketika mereka ada dalam masalah. Tolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu ya anak-anak di ibadah sekolah minggu selanjutnya, yang tentunya dengan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.